Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya dalam berbagi ilmu dan informasi. Nah, pada kesempatan sekarang kita akan melihat contoh-contoh dari kelas yang berfungsi untuk mengatur layout sebuah form. Jadi ada banyak kelas yang bisa dipakai untuk mengatur layoutnya. Nah, kenapa mesti digunakan kelas ini? Karena kalau dalam konsep OP-nya dari kelas JFrame itu, kalau hanya mengenakan satu buah kelas kontainer, maka tidak bisa untuk menampung banyak objek. Jadi perlu kelas yang lain yang berfungsi untuk menampung banyak objek, sehingga dalam satu form itu kita bisa tempatkan banyak objek di atasnya. Banyak objek di atasnya, seperti itu. Nah, adapun kelas yang dipakai kita sebut namanya adalah kelas layout manager. Dan seperti fungsinya adalah tugasnya adalah untuk mengatur bagaimana tata letak dari objek dan bagaimana penempatannya di dalam sebuah kelas. Dalam hal ini, kelas layout manager ini akan mengatur posisi objek di atas kelas kontainer. Karena fungsi dari kelas kontainer adalah sebagai penampungnya. Nah, bagaimana caranya adalah kelas layout manager akan kita atur menggunakan metode setLayout. Baru di dalamnya kita gunakan kelas layout manajernya. Nah, sekarang kita lihat untuk kelas layout manager itu ada banyak bentuknya yang tentunya memiliki berbagai karakteristik. Jadi ada banyak kelasnya dan kita bisa lihat seperti ini. Ada namanya kelas flow layout, ada kelas grid layout, kelas border layout, box layout, chart layout, group layout, sama spring layout. Nah, untuk contohnya yang akan kita lihat cuma 3 saja untuk dari kelasnya, yaitu kelas flow layout, kelas grid layout, sama kelas border layout. Dan sekali lagi, masing-masing kelas ini mempunyai banyak karakteristik. Oke, sekarang kita lihat yang pertama. Kita lihat namanya kelas flow layout. Nah, untuk kelas flow layout ini prinsipnya adalah dia akan menempatkan objek ke atas kontainer sepanjang ukuran dari frame-nya, ukuran dari formnya. Jadi jikalau dalam satu baris itu masih ada space, maka di fullkan ke satu baris sampai dengan penuh satu buah barisnya, baru pindah ke bawah. Jadi fungsinya adalah mudahnya adalah dengan menggunakan kelas flow layout ini adalah objek itu akan ditempatkan satu baris sampai penuh dalam satu buah form. Kalau sudah penuh baru pindah ke bawah, seperti itu. Kita lihat ya contoh yang di dalam programnya. Nah, sebelum kesana kita lihat untuk konstanta dari kelas flow layout ini kita bisa atur dia rata kiri, tengah, ataupun sebelah kanan. Ada left, center, sama right. Ini dia macam-macam untuk konstantanya, seperti itu. Nah, kita lihat ini sebagai contoh, kita punya 5 buah objek yang akan kita masukkan ke atas kontainer, yang mana contohnya di kontainer kita buat nama objeknya adalah konten, begitu. Kita masukkan. Kemudian gimana sih untuk mengatur supaya si kontainernya ini dalam menggunakan flow layout? Ini dia cara ngaturnya. Konten kita atur menggunakan metode setLayout, dan yang kita gunakan adalah objek dari flow layoutnya. Nah, kita atur dalam bentuk rata tengah, center. Baru kemudian kita masukkan satu persatu objeknya ke atas kontainer. Jadi sini ada 5.
Ada 5 buah objek, ada label name, text name, nama, label nama, teksnya nama, sama btn tampil. Sehingga hasilnya begitu dijalankan maka munculnya seperti ini. Jadi seperti yang dibilang di awal bahwa untuk bentuk flow layout ini adalah dia akan menampakkan objek per baris. Jadi didapatkan per baris selama dalam satu buah frame, satu buah bingkai ini masih cukup barisnya akan diisi terus, tapi kalau tidak dia akan pindah ke bawah seperti ini. Ada label name, text name, nah namanya nggak cukup lagi maka dia pindah ke bawah. Kemudian ada text field lagi, nggak cukup dalam satu baris maka pindah ke bawah. Lalu ada tombol tampil juga muncul di bawah seperti ini. Ini untuk yang flow layout. Seperti inilah untuk karakternya. Nah sekarang kita lihat untuk yang bentuk grid layout. Nah untuk bentuk grid layout ini, untuk karakternya adalah dia akan membagi area kontainer dalam bentuk baris dan kolom. Jadi dibagi berdasarkan baris sama kolom. Nah untuk membaginya sehingga kita perlu parameter untuk mengatur berapa jumlah baris, berapa jumlah kolomnya. Nah ini sebagai contohnya ada 3 contoh yang kita buat di sini. Grid layout 1,2. Contoh yang pertama, ini artinya kita bikin satu baris dengan 2 kolom. Kemudian yang contoh kedua, grid layout 2,1, ini artinya kita bikin sebanyak 2 baris dengan 1 kolom. Sedangkan yang ketiga ini artinya adalah kita buat sebanyak 2 baris dengan 2 kolom. Nah, mohon diperhatikan untuk bentuk grid layout ini, yang perlu diperhatikan adalah jumlah dari tempat objeknya ini, yang di gridnya ini harus sesuai dengan minimal harus sama dengan jumlah objeknya. Artinya jangan sampai ada objek yang mau kita masukkan itu nggak ada tempatnya. Nah ini juga artinya sebagai contoh yang kalau 1,2 ini artinya ini ada 2 buah tempat, satu baris dengan 2 kolom. Ini artinya ada 2 buah tempat seperti itu. 2 baris dengan 1 kolom. Ini juga sama, ini artinya cuma 2 tempat, artinya cuma hanya 2 objek yang bisa masuk. Jadi diperhatikan jumlah objek yang akan dimasukkan ke grid layout itu harus minimal ada tempatnya, ada space-nya. Nah sekarang kita langsung lihat di contoh programnya. Untuk contoh program ini sama dengan contoh yang tadi. Untuk objek ini yang kita pakai ada 5 buah objek, label name sampai dengan btn tampil. Nah kemudian yang jadi beda ada di bagian sini. Di sini kita atur konten cell layoutnya menjadi menggunakan grid layout 3,2. Ini artinya kita buat sebanyak 3 baris dengan 2 kolom, sehingga total tempat yang bisa dimasukkan adalah sebanyak 6 objek. Ini artinya karena tempatnya ada 6 sedangkan objek itu ada 5, maka cukup. Apa efeknya kalau jumlah tempat sama jumlah objek itu lebih sedikit tempat objeknya, maka pasti nanti formnya akan berantakan. Nah contoh di sini ini sudah cukup ya, 3 baris dengan 2 kolom untuk menampung 5 buah objek, sehingga outputnya jadinya seperti ini. Nah ini bisa dilihat 3 baris 2 kolom. Baris pertama 1 name dengan teks name-nya, baris kedua nama dengan teks namanya, baris ketiga tombol tampil dengan yang kosong. Ini 3 baris. Nah kolomnya dari atas ke bawah, name, nama, tampil. Kolom pertama teks name, teks nama, dan kosong. Ini kolom kedua. Ini bentuk yang grid layout. Sekarang kita lihat yang terakhir namanya class border layout. Nah untuk karakter yang ini pada prinsipnya dia membagi 5 buah area dalam satu buah form. Cuma 5 area, maksimal cuma 5 area. Nah kelima area ini kita bisa pakai semuanya atau hanya pakai sebagian. Nah untuk nama area ini dibagi
seperti nama arah mata angin. Ada namanya north, namanya east, namanya south, namanya west, yang di tengah namanya center. Jadi 5 area, fix cuma 5 area. Jadi kelima-limanya bisa dipakai atau hanya sebagian saja yang bisa dipakai. Yang mau dipakai hanya sebagian saja. Nah, sebagai contoh, kita lihat di contoh programnya. Kita siapkan ada 5 buah objek dengan dari kelas JButton. Kita pakai seperti ini. Kemudian, nah kita atur kontennya. Ini perintahnya untuk mengaturnya. Kita pakai bentuk border layout. Dan ini cara mengaturnya. Atur ini berarti ditempatkan di bagian north, ini bagian east, bagian center, west, sama south. Sehingga outputnya seperti ini. Fix dia membagi 5 buah area, 1 buah form. Bisa dipakai semua atau bisa dipakai sebagian sesuai dengan kebutuhan dari program. Nah, kira-kira inilah bentuk dari kelas layout manager yang bisa dipakai untuk mengatur objek di dalam frame. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih atas perhatiannya.